Bab 3936. Cahaya keemasan terakhir menghilang dan 9 sinar cahaya tidak berhenti membombardir ratusan ribu orang di Istana Dewa Berburu. Formasi transformasi awan Cirrus yang dikendalikan oleh Zuchi juga bergetar, seolah-olah telah menerima dampak yang parah, dan sepertinya akan runtuh. Apakah ini rencana permaisuri? Zuchi bergumam dengan suara rendah. Tapi sudah terlambat untuk peduli tentang hal ini sekarang. Namun, ketika dia melihat ratusan ribu pasukan di Istana Dewa perburuannya akan binasa dalam 9 sinar Dewa Taiksu, Zuchi mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya memerah. Mengapa dia tidak memperlakukan orang-orang ini dengan tulus? Jika bukan karena ini, tidak mungkin semua orang di Istana Dewa Berburu bersatu. Formasi perubahan awan Cirrus juga secara bertahap meredup, seolah-olah energinya telah habis. Pada saat ini, Zuchi juga putus asa. Dia tidak tahu cara lain apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Istana Dewa Pemburu. Sepertinya tidak ada cara untuk menolaknya sekarang. Keputusasaan menyelimuti orang-orang di Hunting God Palace. Melihat 9 sinar cahaya, mereka hanya bisa menerima nasib mereka sekarang. Saat 9 balok menghancurkan cahaya keemasan terakhir, dan pada saat sinar hendak menyapu kerumunan, tiba-tiba formasi awan Cirrus di udara meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Formasi perubahan awan Cirrus yang sudah suram tampaknya dihidupkan kembali dan mulai beroperasi. Zuchi mengangkat kepalanya dan dia sedikit linglung, karena dia tidak mengendalikan formasi perubahan awan Cirrus saat ini. Cahaya keemasan yang hilang melesat turun lagi, tiba-tiba menghalangi 9 sinar yang akan menyapu semua orang. Gemuruh, 9 berkas cahaya diblokir lagi, dan semua sosok di atas dewa Taiksu sedikit terkejut. Mereka mengira akan menyaksikan ratusan ribu orang di Istana Berburu berubah menjadi abu terbang di saat berikutnya. Tetapi tampaknya hal-hal itu kontraproduktif. Pada saat yang sama, sosok di atas roh Taiksu semuanya mengalihkan pandangan mereka dan tertarik ke sisi lain. Di pintu masuk ke kehampaan dari hutan belantara abadi, sesosok besar secara bertahap muncul. Saat itu muncul, mata Xinghui tiba-tiba menyusut. Karena sosok besar yang muncul dari hutan belantara abadi bukanlah sesuatu yang lain. Itu adalah monster yang hebat. Namun saat ini, ada 2 sosok yang berdiri di belakang Dewa Taiksu. Setelah melihat dengan hati-hati, baru pada saat itulah saya menyadari bahwa sosok yang sedikit saya kenal adalah permaisuri yang baru saja berada di samping Zuchi. Tetapi sekarang tempat lain muncul. Tentu saja, mata mereka dengan cepat tertuju pada sosok di samping. Permaisuri lagi, mengenakan armor dewa palsu yang sama dengan mereka. Tapi bukannya menutupi pelindung kepala, wajahnya terlihat. Sepertinya Taiksu Senji ini baik-baik saja. Biarkan kembali ke tim. Ketua tim Taiksu berkata perlahan, dan segera memanggil Taiksu Senji dari kejauhan. Tapi yang terakhir tidak mengarah ke arah mereka, tetapi perlahan membuka mulutnya yang besar. Energi mulai mengembun, dan arahnya secara mengejutkan diarahkan ke Taiksu. Ledakan, kemudian seberkas cahaya keluar dari mulutnya, dan membombardir ke arah Dewa Taiksu berkepala 9. Semua orang di Taiksu tiba-tiba terkejut. Bahkan mata Xinghui menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, semua orang di Taiksu sangat bingung. Mengapa Dewa Taiksu ini tidak menuruti panggilan mereka, tetapi bergerak ke arah mereka menyerang? Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin bagi Dewa Taiksu untuk mengkhianati mereka. Tapi, sekarang ketuhanan Taiksu ini benar-benar di luar kendali. Sama sekali tidak mematuhi panggilan mereka, dan menyerang mereka. Semua mata langsung tertuju ke ketuhanan Taiksu yang duduk bersila di punggungnya sosok yang mengenakan Void God Armor. Void God Armor, apakah Taiksu itu mengkhianatimu? Taiksu tidak memiliki pengkhianat. Jika dia berani mengkhianati, keinginannya akan terhapus dalam sekejap. Aku khawatir dia bukan Taiksu kita. Bukan orang Taiksu. Lalu bagaimana menjelaskan armor false god padanya? Mungkinkah dia mengerti bagaimana menggunakan armor dewa palsu dan mengambilnya dari orang yang membunuh kita Taiksu sebelumnya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Armor dewa palsu hanya dapat digunakan oleh garis keturunan Taiksu kita. Jika bukan karena garis keturunan Taiksu kita, itu pasti akan menolaknya. Dan itu tidak dapat digunakan sama sekali.
Orang-orang di atas ketuhanan Taiksu berkepala 9 mulai berdiskusi satu demi satu. Melihat pemandangan ini tanpa bisa dijelaskan. Tidak ada yang percaya bahwa ketuhanan Taiksu akan menyerang mereka. Apa yang membuat mereka lebih sulit dipercaya adalah bahwa ada seseorang yang mengenakan armor dewa palsu yang tidak tahu apakah itu orangnya sendiri atau pengkhianat. Atau orang lain telah menemukan cara untuk memecahkannya. Dan kemudian berhasil menggunakan dewa palsu. Baju zirah. Apakah itu yang pertama atau yang terakhir? Itu tidak dapat diterima oleh Taiksu dan yang lainnya. Karena ini adalah aturan bagi mereka. Dan tidak dapat diubah. Mereka juga sangat yakin bahwa tidak akan ada pengkhianat di Taiksu. Dan bahkan lebih tidak mungkin bagi orang yang bukan dari darah Taiksu untuk dapat menggunakan armor dewa palsu. Jelas 9 sinar itu semuanya ditujukan ke Hunting God Palace. Tapi ada satu sinar identik yang ditujukan ke Taiksu. Zuchi melihat ke atas dengan matanya. Dan keheranan di matanya tidak lebih lemah dari semua orang di Taiksu saat ini. Melihat ketuhanan Taiksu tidak jauh dari sana. Ada dua sosok berdiri di atasnya. Salah satunya adalah Permaisuri. Dan yang lainnya adalah Xiaoyan yang terlihat persis seperti dia, mengenakan Void God Armor. Matanya acuh tak acuh dan tenang. Ketika Zuchi memandang Xiaoyan saat ini, dia tampaknya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Yang terakhir juga merasakan tatapan Zuchi dan menatapnya. Mata keduanya bertabrakan dalam kehampaan. Dan rasa takdir yang tidak bisa dijelaskan muncul di hati mereka berdua. Seolah-olah mereka langsung cocok. Seolah-olah mereka mengenal satu sama lain. Begitu mereka mengenal satu sama lain. Ini seperti dua daun yang tumbuh di pohon. Tetapi jelas tidak mungkin. Tetapi sekarang seperti ini. Tapi Xiaoyan segera menoleh. Dan bukannya terus menatapnya. Dia melihat Taiksu Senki berkepala 9 di ujung. Seolah-olah ada cara untuk menghadapi mereka. 9 kepala terlalu kosong. Karena semuanya dikirim ke pintu. Maka aku akan menerima semuanya. Gumam Xiaoyan. Hanya untuk melihat Xiaoyan berdiri perlahan dan mengangkat telapak tangannya. Pada saat berikutnya, salah satu dari mereka membeku dengan keras. Dan tiba-tiba menghentikan sinar yang memancar. Dan tubuhnya yang besar mulai kabur. Adegan aneh ini segera membuat semua orang di belakang Taiksu ini bangun dengan keras. Lalu bergegas menuju Taiksu terdekat. Untuk sesaat, semua orang di Taiksu tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat dewa besar Taiksu yang perlahan menghilang. Ini sangat aneh. Semua orang di Taiksu tidak pernah merasa seaneh ini sebelumnya. Itu membuat mereka merasa seperti ada semut yang tak terhitung jumlahnya merayapi kulit kepala. Jika tidak semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya itu nyata. Bagaimana kepala kekosongan yang begitu besar bisa menghilang begitu saja? Sialan. Apa yang terjadi? Xing Hui juga berteriak dengan marah. Dengan munculnya Permaisuri dan Xiaoyan, hal-hal tampaknya berada di luar pemahaman mereka.